Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Saudara, kita masuk dalam series yang baru yaitu Design for Relationship. Saudara, manusia itu dirancang Allah untuk hidup dalam hubungan. Gitu ya. Sadar enggak kita akan hal ini, saudara? Mungkin saudara orangnya sangat mandiri gitu ya. Jadi rasa-rasanya tuh enggak butuh orang lain gitu kan. Atau mungkin di tempat ini ada yang pernah kecewa berat dengan sebuah hubungan. Sehingga memilih untuk menutup diri. Ya, tidak menjalin hubungan. Saudara, apapun itu, yang jelas manusia itu dirancang Tuhan untuk hidup di dalam hubungan. Ya. Oke. Jadi itu kenapa tidak heran sebetulnya. Karena Allah itu adalah kasih, saudara. Kita tahu semua bahwa Tuhan sendirilah kasih. Jadi tidak mengherankan. Kenapa? Karena kasih itu nggak efektif, saudara, kalau nggak ada hubungan. Benar ya, saudara ya? Buat apa ada kasih? Gitu ya. Buat apa Allah ada kasih? Allah adalah kasih kalau tidak ada hubungan yang terjadi. Hari ini kita akan sama-sama melihat hubungan yang dinamis antara Allah Tritunggal, saudara. Yang saling mengasihi. Ya, itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan judul hari ini adalah Love in Action. Karena yang namanya kasih itu melakukan sesuatu, saudara. Yang namanya kasih itu bukan cuma kata-kata. Kasih itu kelihatan gitu loh, saudara. Jadi itu hanya bisa dirasakan dan itu terlihat. Dan apa yang Tuhan lakukan itu diawali dengan Tuhan sendiri sebetulnya. Bahwa inilah yang paling, bahwa ini penting. Ada sebuah hubungan, kamu didesain dengan sebuah hubungan dan ada hubungan antara Allah Tritunggal. Ini sebagai showcase, sebagai contoh di mana Tuhan ingin kita belajar dan Tuhan ingin kita tahu. Ya, firman Tuhan diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ini adalah peristiwa di mana Yesus, saudara, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Perikop ini sejauh yang kita pelajari, saudara, paling jelas. Ya, karena di sana ada Yesus sebagai anak, ada Roh Kudus yang turun dan ada Bapa yang bersaksi, mendeklar bahwa inilah anak yang kekasih, anak yang dikasihi. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus tampil, saudara, beraksi di dalam peristiwa ini. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam ayat acuan yang saya sebut tadi, ya perlu kita tahu kejadian, urutan kejadiannya sebelum Yesus dibaptis. Ya, saudara, ini di dalam pasal 3 ayat yang 1 sampai 12, karena ayat acuan kita ayat 13 tapi 1 ayat 12. Yohanes Pembaptis itu tampil ya dan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Banyak orang di sekitar Yerusalem ini, saudara, datang ya, Yerusalem, Yudea dan di daerah Yordan itu datang mereka dan mereka bertobat. Bahkan di antara mereka ada orang Farisi, orang Saduki datang dan juga bertobat, saudara. Kalau saudara tahu, Farisi Saduki itu berseberangan. Ya, aliran yang sangat berbeda dan gesekannya keras. Yang satu, Farisi itu percaya kebangkitan orang mati, Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Tapi hari itu mereka ya bertobat dan hubungannya dipulihkan, dijadikan satu, saudara. Ada tembok-tembok pemisah yang dihancurkan di dalam peristiwa itu. Ini luar biasa. Ya, di dalam peristiwa pembaptisan apa yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, selanjutnya di ayat yang 11. Dikatakan, ketika Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku dan aku tidak layak membuka kasutnya." Ya, kemudian membawa kasutnya. Karena terjemahannya baru ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa, saudara? Dengan api. Dan sesudah Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu, datanglah Yesus. Ini kita masuk di dalam ayat acuan kita, ayat 13. Ya. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jelas, saudara, di sini maksudnya kedatangan Yesus bukan ketidaksengajaan, bukan keterpaksaan, tetapi kedatangan Yesus memang untuk dibaptis oleh Yohanes. Intensinya jelas, nggak random. Dengan sengaja dia datang.
Ya, ayat 14. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun engkau yang datang kepadaku. Nggak heran Yohanes Pembaptis bertanya demikian kepada Yesus. Dia udah tahu nih bahwa Yesuslah, ya, dia yang tadi disebutkan. Aku aja membawa kasutnya atau membuka kasutnya nggak layak, gitu. Tetapi respon Yesus luar biasa, saudara. Lalu jawab Yesus kepadanya, dikatakan, biarlah hal itu terjadi sekarang, ya, saat ini. Ya, ini penggenapan. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Saudara, Yesus ingin menunjukkan bahwa pembaptisannya adalah bagian daripada penggenapan rencana Allah. Dan itu merupakan sebuah tindakan kasih dia kepada Bapa. Sekali lagi, love in action. Sedang terjadi tindakan kasih yang nyata daripada Yesus. Dan di ayat selanjutnya kita lihat Roh Kudus itu secara harmonis, ya, saudara, itu kepada Tritunggal ini, itu dia mengambil perannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa turun ke atas Yesus, saudara. Ini menunjukkan bagaimana Yesus itu sebagai orang yang diurapi. Dia yang diurapi, the anointed one. Dialah Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Dan ini merupakan sebuah harmoni, suatu bentuk yang harmonis. Bagaimana Roh Kudus mengambil perannya pada waktu itu. Lalu ayat 17 selanjutnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih. Ini terjemahan kedua. Yang pertama TB-nya adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada tindakan kasih dari Tuhan. Bukan disebutnya bahwa ini anak yang kupercaya. Bukan, saudara. Ini anak yang kuandalkan. Bukan. Tapi spesifik, ini anak yang kukasihi. Wow. Jadi hubungan mereka ini, apa, saudara? Saling mengasihi. Statementnya, kasih adalah dasar sebuah hubungan. Itu memang rancangannya Tuhan. Dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Selanjutnya mari kita perhatikan, ya. Kita akan perhatikan skema berikut ini, saudara. Skema mengenai Tritunggal. Mungkin kata Tritunggal sering kita dengar, tapi jarang kita bahas, gitu ya. Ini Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya. 3 in 1, kalau bahasa Inggrisnya kalau salah juga kok 3 in 1 gitu ya. Enggak, Tritunggal, saudara. Ya, inilah keunikan, ya, maha kuasa, hikmatnya Tuhan kita yang berbeda. Ya, saya sebelum masuk ke situ, saya mau contohkan nih Tritunggal yang salah, saudara. Sederhana tapi ya kelihatannya oke lah, tapi salah juga gitu ya. Saudara pernah dengar nggak atau pernah tahu kalau teman gitu ada yang ngomong kalau Tritunggal itu, nah ini berapa, saudara? Kelihatannya berapa? 3, 1, 3 gitu ya. Nanti kita akan belajar bahwa ya yang 3 itu ada di dalam masing-masing, saudara. Tidak terpisah, begitu. Itu di situ. Atau yang lain lagi, contoh yang lain lagi, ya. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti kayak saya pendeta saat ini sebagai pendeta, nanti pulang sebagai bapak, gitu ya, orang yang sama, lalu kemudian ganti baju lagi, jadi suami gitu kan, dengan kostum yang berbeda lagi. Enggak, saudara, bukan begitu, ya. Nanti kita akan lihat. Ya, ini suatu misteri sebetulnya, tetapi bukan berarti tidak dapat dijelaskan. Oke, skema berikut ini adalah skema yang paling mendekati. Ya, ini Wayne Grudem, ya, seorang theologian yang membuat hal ini. Ya, saudara yang belajar di L113
juga sudah belajar gitu ya. L215 juga belajar gitu. Nah, mari kita lihat di sini. Sorry, itu salah pencet. Nah, awalnya saudara, bahwa memang Tuhan itu Esa. Israel taunya Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa saudara? Esa, itu tunggal saudara. Ya, tidak ada yang lain. Dia satu, saudara, tunggal. Ya, tetapi saudara, di dalam kekekalan ya ada 3 pribadi yang menampilkan Tuhan ini. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara lihat di sini, ya, Bapa adalah Allah. Roh Kudus atau Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Sama. Jadi ini merupakan Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Dan itu dalam satu hakikat. Satu esensinya sama saudara. Kalau beberapa minggu lalu Pastor John pernah ngomong monogenes. Ya, suatu jenis yang sama. Tidak ada bedanya, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Anak itu Allah, Bapa pun adalah Allah. Dikatakan di dalam berikutnya bahwa Tritunggal ini sudah ada di dalam penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di Kejadian 1 ayat 26. Sudah ada di dalam kekekalan. 3 pribadi ini. Kemudian di dalam perjanjian baru lebih jelas lagi saudara. Matius 28 ayat yang 19. Dikatakan di sana, karena itu pergilah. Kita baca sama-sama yang ini saudara. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada 3 pribadi saudara. Yang sama, yang setara. Ya, karena memang itulah satu Tuhan. Tapi 3 pribadi. Nah, jadi jelas di sini. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara peran. Kalau tadi saya sudah katakan Roh Kudus berperan tadi kan. Ya, sebetulnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu punya peran masing-masing. Bapa itu perannya saudara sebagai pencipta. Firman Tuhan dalam Kejadian 14 ayat 19 dikatakan, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Anak sebagai pengantara, itu perannya. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia apa saudara? Kristus Yesus. Kalau kita bicara pengantara di sini saudara, ini sebuah juru damai, seorang juru damai. Ya, seorang juru damai mungkin bisa aja gagal. Tapi Yesus di sini sebagai garantor juga. Mediator dan garantor. Dia adalah jaminan itu sendiri. Bahwa dia sebagai juru damai, sebagai orang yang memediasi, itu berhasil dalam apa yang dilakukannya. Itu pasti berhasil. Yang lain belum tentu berhasil saudara. Amin. Tetapi Yesus itu pasti berhasil. Mereconcile hubungan antara Allah dan manusia. Itu Anak sebagai pengantara. Itu perannya. Selanjutnya, ya, Roh Kudus adalah penolong yang menyertai. Dalam Yohanes 14, aku minta kepada Bapa dan ayatnya masih saya belum ganti, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Yohanes 14 ayat 16 saudara. Ada penyertaan, ada penolong, helper yang menyertai kita selama-lamanya. Bukan sekarang aja tetapi terus menerus selama-lamanya saudara. Itulah peran daripada Roh Kudus. Jadi kalau lihat dari sini saudara, mulai lagi berkembang bahwa Bapa itu bukan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, anak juga bukan Bapa. Roh Kudus bukan anak, ya. Roh Kudus bukan Bapa. Kemudian
Selanjutnya, tetapi Bapa itu ada di dalam Anak, Bapa ada di dalam Roh Kudus ada di dalam Anak, dan seterusnya. Mereka ada di dalam masing-masing. Nah ini dia. Maksudnya apa? Tapi sebelum saya maksud di situ, kita lihat ayatnya di sini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Selanjutnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam apa saudara? Namaku. Maksudnya apa? Berbeda gitu kan? Tapi ada di dalam. Jadi Tritunggal ini adalah dapat dibedakan setiap pribadi, tetapi tidak dapat apa saudara? Dipisahkan. Itulah Tritunggal. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dan selanjutnya, ya sebagai yang penutupnya nih saudara. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ingat tadi, ya di Matius 3, inilah anak yang kukasihi. Jadi kita dapat melihat hubungan apa yang menggerakkan semuanya itu di dalam kasih. Karena God is love. Allah adalah kasih. Kalau saudara mau potret silakan potret saudara. Nanti tapi juga ada muncul di YouTube-nya hari Rabu. Ya itu juga saudara bisa lihat juga. Tetapi silakan. Karena memang ini sesuatu yang kita mau sampaikan kepada kita semua supaya kita tahu. Ya, tapi inilah uniknya Tuhan kita. Ya, karena Tuhan ini luar biasa, berbeda saudara. Tidak ada yang sama seperti ini saudara. Dan ini hikmatnya dia. Ya, apa yang saya sampaikan sekali lagi ini paling mendekati. Jadi ini adalah saling mengasihi karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Sehingga hubungan Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah hubungan yang saling mengasihi saudara. Bukan hubungan kerja, bukan hubungan kewajiban, tapi saling mengasihi. Sekali lagi. Selanjutnya, dengan demonstrasi ini, dengan apa yang Tuhan lakukan, love is in action. Bagaimana Tuhan menyampaikan di dalam peristiwa itu. Bapa bersaksi, Yesus dibaptis, Roh Kudus turun di atas Yesus. Dan itu Bapa menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus inilah anak yang kukasihi. Ya, ini artinya apa? Hubungan itu penting saudara. Bahwa saudara dan saya diciptakan untuk sebuah hubungan. Dan itu di dalam kasih. Firman Tuhan di dalam Efesus 5. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Ini bukan untuk cuma dicontoh. Tapi bukan cuma untuk dilihat tapi dicontoh. Kita sama, teladani Tuhan. Teladani apa yang Tuhan lakukan. Di dalam tindakan kasih-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih. Efesus 5 ayat kedua. Ya, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Inilah apa yang Tuhan inginkan, meneladani dan kemudian hidup di dalam kasih itu. Jadi kita bukan hanya penonton saudara, tapi kita juga bertindak. Amin. Ada bagian kita. Ya, artinya ya kalau saudara lihat di sini, mungkin ada yang berpikir hidup di dalam kasih itu kayak apa sih? Kan gitu. Sederhana sekali saudara. Yohanes 14 ayat 21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan, apa saudara? Menyatakan diriku kepadanya. Wow. Siapa saja memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Simple saudara. Hidup di dalam kasih, hidup mengasihi Allah itu adalah memegang perintahnya Tuhan, memegang firman-Nya Tuhan, dan melakukannya. Clear, jelas saudara. Meneladani dan hidup di dalam Dia, hidup di dalam kasih-Nya. Jadi hidup dalam kasih adalah memegang dan melakukan
firman Tuhan, saudara. Selanjutnya dalam Yohanes 15 ayat 12, setelah kita dengan Tuhan kita melakukan kasih, ya, kita memegang firman-Nya dan melakukan apa saja. Makanya Yesus katakan inilah untuk menggenapi semua perintah Allah. Menggenapi, sudah sepatutnya kita menggenapi. Itu meneladani, saudara. Itu antara kita dengan Tuhan dalam mengasihi Allah. Yang kedua, saudara, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling apa, saudara? Mengasihi satu dengan yang lain. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau dibilang kamu saling mengasihi, ini siapa, saudara? Sebelah saudara. Orang-orang yang di dalam ruangan ini. Amin. Bukan orang di luar sana. Karena saling itu artinya same page. Satu iman, saudara. Halo. Amin. Orang yang sama-sama percaya. Orang di luar sana gak bisa dibilangin saling mengasihi, gak bisa. Harus orang yang sama-sama percaya, saling mengasihi. Saudara seiman. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas. Dan kemudian, kalau saudara tahu, Daud itu, nah ini dia Raja Daud, itu menggambarkan ya bagaimana saling mengasihi ini itu dengan sesuatu yang indah dan puitis banget. Karena dia pemazmur ya saudara ya. Dia jago dengan memainkan kecapi, memuji Tuhan dengan alat musik, dan dia mengubah lagu, maksudnya menciptakan lagu mazmur, saudara. Mazmur 133 ini luar biasa, saudara. Suatu mazmur yang indah, ya, di mana dikatakan bicara mengenai saling mengasihi. Dikatakan, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, dikatakan how wonderful and pleasant it is when brothers live together in apa, saudara? Harmony. Saya minta Pak Stephen tadi, Pak Stephen, ini bicara nada, saudara. Ya, do re mi, kunci G, Pak Stephen. Harmoni, saudara. Indah ya, berbeda. Ya, saya nggak tahu karena musik itu berasal dari Tuhan gitu ya. Apakah ini arti Tritunggal juga? Harmoni. Kunci A, Pak Steven? Ini jadi lagu, saudara. Sebentar dia akan main. Dan saya enak ya, saudara, tinggal minta ya. Saya nggak bisa, saudara. Saudara, rukun, saling menghargai, saling mengasihi itu hidup dalam harmoni. Hubungan Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada di dalam sebuah keharmonisan. Contoh yang begitu sempurna, tetapi Dia mau supaya kita meneladaninya. Amin, saudara. Wow, kalau kita memuji Tuhan, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, God, our God is great God, our God is great. Ya, saudara-saudara aman di dalam Tuhan. Saudara, saya tadi waktu memuji Tuhan, saya hilang ketakutan saya, saudara. Hilang saya punya keraguan-raguan. Dan itu betul-betul menguatkan saya, menyegarkan saya. Dan saya percaya saudara disegarkan, amin. Dengan pujian penyembahan kita hari ini. Karena memang itulah, Tuhan itu 3, saudara. Maksud saya dengan 3 pribadi itu aman, saudara. Ada Bapa yang mencipta sebagai sumber segala sumbernya. Ada Anak sebagai pengantara yang mendamaikan kita dengan Bapa, mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sekarang doang? No. Selama-lamanya, saudara. Mari kita berdiri. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur. Saya minta tim musik untuk naik. Saudara, sambil kita memuji, kita menyembah,
Saya mau kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. How great is our God. Bagaimana Tuhan dengan kebesarannya, dengan keunikannya, Dia dahsyat. Mari kita sembah Dia. Thank you Jesus. Mari kita pakai waktu ini saudara, untuk katakan Engkau besar Tuhan. You are great God. Silakan saya. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see and always see how great is our God. Is our God. Let's how we declare, how great is our God. How great are you, Lord, and how great is Jesus. Is our God. We declare and sing with me, how great is our God. Always see and always see how great is our God. Let's how we declare, how great are you, Lord? Great are you, Lord? How great and how great is Jesus is our God. We sing and sing with me, how great is our God. Is our God. Always sing and always see how great is our God. You're the name, you're the name, and you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name, you're the name, and you're the name above all names. You are worthy, Lord, and you are of all the praise, of all the honor, and my heart will sing, how great is our God. We sing, how great is our God. How great is our God. Come on, we declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, to see how great, how great, how great, Lord, how great, how great, how great, how great is our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat. Biarlah umat-Mu terus memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengeluarkan puji-pujian dari mulutnya Tuhan, untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau nyata, karya-Mu nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. How great is our God. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, amin saudara. Silakan duduk saudara, saya selesaikan sedikit lagi. Saudara tahu waktu saya merenungkan pasal 133 tadi, apa yang saya dapat saudara? Ketika kita saling mengasihi, ketika kita hidup rukun, in harmoni saudara. Yang pertama, ada kesatuan yang menghasilkan kekuatan. Di dalam persaudaraan seiman, di dalam gerejanya ada dorongan saudara. Ada kekuatan, ada nasihat. Di situ ada kekuatan saudara. Ada kesatuan di dalam harmoni. Seperti Ganada tadi, disatukan indah sekali. Yang kedua, ada kesepakatan, itu akan menghasilkan tujuan, akan mencapai
tujuan. Baiklah kita, kata Tuhan. Baiklah kita. Terjadi saudara, segala sesuatunya terjadi sesuai dengan apa yang disepakati. Ketika kita berdoa bersama-sama, 2-3 orang berkumpul dan sepakat dalam namaku, aku hadir. Amin saudara. Di dalam kerukunan itu ada kesepakatan menghasilkan tujuan. Ada hasil yang dicapai saudara. Saya gak lupa ketika 10 tahun kami belum mendapat anak. Ya, gak kelihatan kan saudara? Masih kelihatan muda ya. 10 tahun gak dapat anak saudara. Di saat terakhir sebelum kami mendapatkan Tristan, kami masih ingat sekali. Kami berdoa. Kami menangis di hadapan Tuhan. Bukan kami merengek-rengek, enggak. Kami yang mengatakan Tuhan Engkau baik. Kalau Engkau sanggup, Engkau juga akan memberikan kepada kami. Kami mengucap syukur saudara. Ya, kami harusnya kembali ke rumah sakit untuk memeriksa. Tetapi yang terjadi, ya sudah isi saudara. Tuhan ajaib saudara, amin. Itu Tuhan saudara. Ketika saudara sepakat, kita berdiri bersama-sama. Ada hal yang terjadi saudara. Di dalam kesepakatan, ada hal yang terjadi. Di dalam kesatuan, ada kekuatan. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.